Ahlan wa sahlan. Welcome to Darul Ilmi Podcast. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Assalatu wassalamu ala rasulina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang berbahagia, kita kembali lagi di acara Darul Ilmi Podcast bersama saya Ustadz Gilang. Pada kali ini sebelum saya sebagai host memberitahu apa topik perbincangan kita pada kali ini, sedikit informasi untuk para pemirsa Darul Ilmi Indonesia semua. Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ini sudah berjalan aktifnya terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2022. Dan kalau secara notaris, tanah ini sudah resmi dan sudah sah, dan yayasan pun juga sudah sah secara hukum pada tanggal 3 November tahun 2021. Terhitung aktif dari tanggal 1 Juli tahun 2022, pesantren modern Darul Ilmi dengan berkegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan seni, olahraga, olah fikir, olah zikir, dan lain sebagainya, dan juga secara akademis bermuamalah KMI Gontor, sudah berjalan 1 semester lebih, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan juga maksimal. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia mungkin sudah melihat beberapa tayangan di YouTube kami, ada acara-acara pesantren yang memang itu sangat mendukung, sangat menunjang proses pendidikan yang ada di pesantren. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, jumlah santri kita yang perdana ini berjumlah 100 santri dengan memang secara persentasi hampir 60% santri kita berasal dari Bogor. Ada juga yang dari Pamulang, ada juga yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Pada kali ini podcast Darul Ilmi Indonesia kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu santri dari luar pulau. Jadi ada beberapa santri kita, ada 4 santri kita yang berasal dari luar Jawa. Di tahun pertama ini kita sudah mendapatkan minat santri untuk belajar di pesantren kita. Ada 4 santri yang berasal dari luar Jawa. Ada 1 orang dari Jambi, ada 2 orang dari Pulau Nias, dan yang terakhir ada 1 orang dari Papua. Pada kali ini kita akan berbincang dengan salah satu santri yang dari luar Jawa yang berasal dari Papua. Namanya adalah Muhammad Yunus Kudiyai. Assalamualaikum akhi Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu santri kita yang berasal dari Papua yang berumur berapa sekarang? 16. 16 tahun. Ini unik sekali. Beliau ini dia ini, kalau beliau terlalu tua ya. Jadi beliau ini di umur yang 16 tahun, pemirsa sekalian, beliau adalah seorang mu'alaf. Dia adalah seorang mu'alaf pada tahun 2012. Benar? Tahun 2012 beliau memutuskan untuk masuk ke agama Islam yang sebelumnya beragama non-muslim. Jadi di tahun 2012 ini akhi Yunus ini sudah resmi atau mau dan sudah mendeklarasikan dirinya, kalau bahasa kerennya, untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Dengan nama sebelum Islamnya siapa? Laurentus Santo Lukas. Laurentus Santo Lukas. Panggilannya? Lauren. Tapi sekarang namanya? Muhammad Yunus Kudiyai. Masya Allah, Muhammad Yunus Kudiyai. Nah, para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, satu hal yang harus kita iri kepada Yunus ini, dengan 2012 dia baru masuk ke agama Islam, dia sudah hafal 5 juz. Masya Allah, sudah hafal 5 juz, dan juga bacaan Al-Quran dan suaranya sangat bagus sekali. Jadi nanti kita akan dengarkan mungkin di penghujung acara bagaimana triknya atau bagaimana Yunus bisa belajar secepat itu. Namun ada satu hal yang para pemirsa Darul Ilmi yang harus ketahui. Yunus masuk Islam ini dikarenakan sebuah jebakan. Jebakan apakah itu? Kita akan sampaikan, kita akan ngobrol, kita akan kupas secara tuntas ya.
pada obrolan kita pada kali ini. Baik, Akhi Yunus, sekarang kelas berapa Akhi Yunus? Kelas 1 intensif. 1 intensif di pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang Ustadz ingin menanyakan beberapa hal tentang Akhi Yunus. Ya. Akhi Yunus dulu kecil dibesarkan di lingkungan yang non Muslim. Iya. Betul. Di daerah mana? Di daerah Nabire, Papua. Nabire, Papua. Masya Allah. Ketika itu Akhi Yunus ketika itu mulai tertarik terhadap Islam bagaimana? Yang bilang jebakan itu ya. Oh ya, ini jebakan. Jadi, ini. Paman Ana itu beliau ngajak kita itu untuk masuk Islam itu dengan iming-iming ingin sekolah gitu. Sedangkan Ustadz tahu sendiri kan di Papua kan pendidikan masih terbelakang. Betul. Dan orang tua anak setuju gitu. Ya. Nah, setelah kita dibawa ke Jakarta, kita di situ dikasih belajar lah. Dikasih belajar hitung-hitung, baca-baca. Ke Jakarta tahun berapa itu? 2012. Oh, tahun 2012 ya. Iya. Baik. 2012. Nah, setelah itu kita nggak tahu nih kita dimasukin pesantren atau enggak. Nah, jadi setahu Yunus, Akhi Yunus ketika itu ya sudah sekolah saja, sekolah formal di mana gitu ya. Sekolah formal. Ternyata dimasukkan ke sebuah pesantren gitu. Oh. Nah, pesantrennya Al Haya terletak di Jakarta Timur gitu. Nah, di situ dengan kebiasaan dari agama sebelumnya berpindah ke agama Islam, mulai dari baca doa sebelum makan, sesudah makan, masuk kamar mandi. Itu sebelumnya itu belum bisa menerima gitu. Jadi masih menggunakan doa-doa yang dulu. Oh. Soalnya ibu saya juga termasuk kalau bisa dibilang ustazahnya orang gitu. Ustazahnya ini ya. Iya. Agama sebelumnya ya. Iya, jadi pas kecil tuh kami diajarin doa-doa gitu. Jadi masih menggunakan doa-doa masih gitu. Nah, setelah itu udah belajar-belajar, ketertarikan untuk menjadi Islam itu kelas 3. Kelas 3? Kelas 3 SD. SD. Masya Allah, kelas 3 SD. Iya. Sebelum kita masuk ke situ, berapa lama proses belajar di tempat itu? Jadi tadi yang proses adaptasi itu berapa lama? Untuk adaptasi sendiri hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun itu ya, di Iya. tahun 2012 itu? Iya. Oke. Hampir 3 tahun itu beradaptasi dan alhamdulillah di kelas 3 udah mulai menerima Islam dan belajar puasa sunnah dan lain sebagainya. Masya Gitu. Allah. Syahadat di kelas? Syahadat di Bogor. Kelas? Pas ingin mau masuk Islam itu. Kelas umur berapa ketika itu? Umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi syahadat ketika setelah dibawa dari Papua menuju sini Iya. dengan alasan untuk sekolah formal itu ya. Iya. Tapi ternyata dimasukkan ke Pesantren. pesantren. Gitu. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Akhi Yunus sendiri anak keberapa? Anak kelima dari 10 saudara. Dari 10 bersaudara. Iya. Dari 10 saudara Akhi ini berapa yang sudah masuk Islam? Yang udah masuk Islam tuh abang Ana, anak kedua, terus anak keempat, Ana sama adik Ana. Tapi adik Ana ini qadarullah-nya dia sakit anemia, jadi dia harus pulang ke Papua. Soalnya beberapa rumah sakit di Jakarta seperti Rumah Sakit Budi Asi di Jakarta Timur, terus Harapan Kita, itu udah nggak bisa mengenanganinya, gitu. Jadi dia kebalik Papua gitu. Dan berarti total ada 4 ya yang sudah masuk Islam ya. Nah, Tapi mohon maaf untuk orang tua sudah masuk Islam. oh kalau orang tua masih belum masuk Islam. Dua-duanya? Dua-duanya. Masya Allah, para pemirsa, ini bisa kita jadi pelajaran buat kita semua. Jadi Akhi Yunus ini kita doakanlah semoga tetap istiqomah di akidah Islam dan semoga tetap berjalan pada jalan Allah ini ya. Semoga selalu dikuatkan lah semuanya. Insya Allah para pemirsa juga ikut mendoakan. Kembali lagi setelah kelas 3 SD, setelah Akhi Yunus merasakan ketenangan ya, kenyamanan, ketenangan dalam hati untuk memeluk agama Islam ini, setelah itu apa yang Akhi Yunus lakukan? Setelah itu Ana itu ada teman Ana dari Palembang, namanya beliau Jundi. Beliau mengajarkan Ana tuh tauhid. Oh. Beliau mengajarkan Ana hakikat manusia diciptakan kan. Setelah itu Ana belajar, lulus SD, lulus SMP ini Ana kecelakaan. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2018. Innalillahi. Wah, Ana kecelakaan jatuh dari main bola. Jatuh main bola, jadi tangan Ana patah. Jadi setahun Ana nggak sekolah gitu. Oh, tahun 2018 itu. Iya, di Bogor. Oh. Nah, setelah itu di situ ada sepupu Ana.
beliau juga habis mondok. Nah, ana banyak cerita sama beliau. Banyak cerita, beliau juga punya banyak buku dari ustadznya. Ana sering baca buku-buku beliau juga. Ana tertarik, terus direkomendasi sama beliau ustadz-ustadz yang bagus. Setelah itu ana cari gajiannya. Jadi Kajiannya kajian ustadz-ustadz itu di HP gitu kan, di Instagram, YouTube gitu ya. di YouTube. Nah, terus ana kadang suka ke kajiannya naik kereta, naik Masya busway Allah. gitu. Kalau waktu itu di posisi Jakarta. kelas berapa SMP Itu atau masih SD? Udah SMP, Kelas? kelas 7 sampai kelas 9. Masya Allah. Berarti selama 3 tahun itu aktif ikut kegiatan-kegiatan ya. Iya. Tapi qadarullah di tahun 2018 ada sedikit Iya. Masalah jatuh ketika main bola sehingga tangan kita itu bermasalah dan 1 tahun tidak sekolah ya. Nah, benar. Dan ketika 1 tahun itu berarti full kajian. Jadi dengerin di rumah via online. Iya, dengerin di rumah via online. Terus setelah kelas 7 kan sembuh. Belum sembuh parah sih, maksudnya belum sembuh total. Masih diperban. Tapi ana masih ikut kajian di situ. Oh, Masya Allah. Udah ikut kajian. Oh Gitu. iya iya. Berarti selama itulah Akhi Yunus untuk meningkatkan iman juga karena memang tergolong di umur 6 tahun kan masih kecil ya. Jadi masih belum berpikir jauh bagaimana itu agama dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kita respect bersama di umur 6 tahun beliau dengan segala gejolak yang beliau lakukan, yang beliau rasakan, tapi beliau tetap istiqomah dalam memegang tauhid kepada Allah, ya. Seperti itu. Baik, Akhi Yunus sendiri mulai lancar membaca Al-Quran kapan? Itu waktu kelas 4. Waktu kelas 4 itu jadi ana sebelum sekolah dan sesudah maghrib sesudah isya itu ana talaki sama guru. Talaki yang ana mau hafalin. Setelah itu ana talaki itu tahsin per halaman gitu. Jadi setelah subuh itu ana talaki mau buat dihafalin. Nah, setelah maghrib itu ana tahsin gitu. Jadi mulai lancarnya itu, mulai lancar benar-benar lancar itu kelas 5 kelas 6 itu udah mulai. Oh, Gitu. Masya Allah. Jadi mulai dari Iqra kah atau? Iya, mulai dari Iqra, mulai dari Abatas. Masya Allah. Iya. Itu berapa lama Iqra? 1 tahun ada? Iqra itu ana dulu pakai namanya metode qiraati kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa metode qiraati itu ana selesai itu kelas 5. Kelas 5 tuh udah qiraati 6, udah belajar gharib. Gitu. Berarti setelah itu langsung masuk juz 1. Berapa lama hatam Quran ketika itu? Enggak, sebelum itu start untuk membaca Al-Quran tahun berapa? Oh, start untuk membaca itu Iqra alif bata itu. membaca Al-Quran atau ini? Yang Iqra dulu, yang kan sebelum baca kan pasti kan kita ada Iqra dulu. Dari awal pas masuk Islam. Berarti 6 SD itu sudah langsung masuk alif bata sa? Enggak, dari umur 6 tahun itu. 6 tahun itu. Iya. Masya Allah, Masya Umur Allah. 6 tahun itu. Terus sudah hatam di umur berapa? Hatam pertama? Hatam pertama, ya pas kelas 3 itu. Kelas 3 SD. SD. Masya Allah. Terus sudah mulai menghafal tuh. Kita sudah Akhi Yunus sudah mulai menghafal. Itu di umur berapa? Umur 6 tahun. Dimulai dari hafalan juz 30 Juz atau 30. juz 30. Jadi metodenya juz 30, 29, 28. Juz 30, 29, 12, terus baru dari belakang. Gitu. Oke, sekarang kita coba ya para pemirsa, kita dengarkan nih. Kita tes coba hafalannya Akhi Yunus, bagaimana, kita dengarkanlah hasil hafalannya ini. Baik, Akhi Yunus mungkin agak bisa maju. Iya. Ustadz ingin Akhi Yunus coba hafalkan surat Al-Anfal deh. Oh iya. 5 ayat pertama ya. Nah. Oke, coba kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا فعلوا إنما المؤمنون الحق
Innamal mu'minuna al-haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Istastaghithu yughathunakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Masya Allah, barakallah. Mungkin ada sedikit kelupaan ya. Jadi mungkin bisa dimaklumi kita bersama bahwa tadi hafalan yang baru hafalin tadi ya, Masya Allah. Tapi ya begitu indahnya suaranya, dan satu hal yang kita respect, beliau baru 5 tahun masuk Islam dan baru tekun 5 tahun akhir ini beliau benar-benar sudah bisa menghafal sampai surat Al-Anfal. Baik, Akhi Yunus, sekarang kita masuk ke ke umur sekarang lah. Di umur sekarang ini, Akhi Yunus ketika itu Ustadz masih ingat datang ke sini bersama paman ya? Iya, paman. Kenapa kok milih pesantren lah? Kenapa milih pesantren untuk melanjutkan di tingkat SMA ini? Jadi anak kan SMP di luar ya Ustadz ya. Di luar itu anak merasakan tuh pendidikannya beda gitu. Di SMP itu anak lebih bebas gitu daripada di yang dulu sebelumnya anak pesantren gitu. Masalah dari pergaulannya, terus sholat anak juga tidak terjaga, baca Al-Quran juga nggak terjaga, murojaah anak juga tidak terjaga gitu Ustaz. Nah jadi anak lebih milih-milih pesantren lagi gitu. Masya Allah. Dulu sebelum di pesantren sini memang mondok atau bagaimana? Iya mondok, tapi enggak sepenuhnya mondok. Jadi ada sekolah di luar, lanjut mondok lagi gitu. Oh jadi kayak semacam SMP IT ya atau bagaimana? Enggak, kalau MTS anak enggak pesantren ya? Waktu SD-nya gitu. Akhi Yunus pas pertama kali masuk kan pasti kalau udah baca Al-Quran udah lancar ya. Tapi kan salah satu syarat masuk kan ujian tulis kata itu adalah imla. Iya. Dikti bahasa Arab. Iya. Itu ketika itu posisi sudah punya bekal atau dari nol? Dari nol. Dari nol ya? Dari nol. Masya Allah. Jadi dari nol betul Akhi Yunus belajar bagaimana nulis bahasa Arab dan sampai sekarang pun masih belajar. Nah. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang yang Ustadz ingin tanyakan, kenapa harus Darul Ilmi? Kenapa nggak pesantren kenapa nggak pesantren lain? Kenapa harus Darul Ilmi? Oke. Jadi gini Ustadz pertamanya. Jadi waktu di bulan puasa ya. Waktu di bulan puasa. Jadi tetangga anak itu ada yang pengen mengenalkan anak dengan Ustadz Maban dengan alasan ingin belajar kristologi atau perbandingan agama. Nah terus dia bicara sama anak, terus ya udah besok kita berangkat ketemu Ustadz Maban gitu. Nah ketemu, setelah itu pas anak ketemunya di sini di pesantren. Iya ketemunya di pesantren. Pas anak lihat di mobilnya itu kan ada tempelannya tuh. Oh iya, ada stiker. Ada stikernya. Nah itu dengan pengajaran sehari-hari menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Wah enak juga nih pesantren kan gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol sama Ustadz Maban, terus kan balik ke rumah terus anak lebih ingin tahu tentang Ustadz Maban ini siapa. Terus anak cek beberapa videonya di YouTube. Nah yang anak terkesima dengan Ustadz Maban ini, ternyata ibunya beliau juga masih non muslim dulunya. Betul sekali. Nah sama dengan anak, jadi anak tertariknya seperti itu. Oh jadi secara background history cerita Akhi Yunus dengan Ustadz Kiai kita Ustadz Syamsul Arifin Nababan ini hampir sama ya? Iya makanya maka dari itu anak pengen kayak beliau, dan beliau mengajak orang tua beliau bukan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis, tapi lewat perilaku beliau, apa yang beliau lakukan kepada ibu. Lewat akhlak ya? Lewat akhlaknya beliau. Masya Allah. Nah jadi anak di situ mulai tertarik sama beliau. Anak pengen belajar banyak beliau, khususnya tentang ilmu perbandingan agama. Dan setelah anak masuk di sini, ternyata bukan bahasa Arab, bahasa Inggris saja, bukan cuma kristologi saja yang saya dapatkan. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang baru saya dapatkan, yang belum saya dapatkan di luar. Oke. Di antara mahfuzat. Mahfuzat ini ilmu yang baru yang sebelumnya saya belum dapatkan. Mahfuzat itu apa sih?
mahfuzat itu semacam kata-kata mutiara tapi dari Arab gitu. Dari ulama ya. Dari Jadi ulama-ulama. ada syair-syair, ada untuk penyemangat jiwa, Nah, penyemangat nah, kehidupannya. Coba sudah berapa mahfuzat akhi Yunus? Ana udah Sekitar 60-an lebih. Masya Allah barakallah. Jadi sudah 60 lebih pemirsa. Akhi Yunus ini sudah menghafal mahfuzat. Coba ya, Ustadz ingin tes akhi Yunus hafalkan satu mahfuzat dan kita suruh jelaskan pakai bahasa Arab. Waduh. Wah, Masya Allah. Jadi bukan pakai bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Bisa? Insyaallah. Coba kita. Ya, mahfuzat lah. Satu aja. Apa? Bismillah. Al-ilmu kabiran wa in kana hadasan wal jahilu saghiran wa in kana shaykhan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman Walaysa laysa lahu 'ilmin walaysa akhu ilmin wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun wa inna kabiral qaumi la ilmi indahu la ilma indahu saghiran idza tafat alaihi mihafil. Ayuha, Masya Allah. Coba bayin bil lughah al-arabiyyah. Bayin bil lughah arabiyah. Ya. An-nas idza kathir al-ilm huwa kamithli sinnu kabir. Lakin idza an-nas ma fi ilmu fihi kamithlihi sinnu saghir. Ta'allam anta li'anna. Nah, itu bait kedua ya. Naam, coba bait kedua pakai bahasa Indonesia. Belajarlah karena kamu tidak dilahirkan langsung pintar. Dan kamu tidak pintar, kamu adalah orang yang bodoh gitu. Masya Allah. Itu mahfuzat. Sekarang kita hadis. Coba satu hadis. Sekarang sebelum itu berapa hadis yang sudah hafal? Sekitar berapa ya? Hampir 6 bulan sama. Hampir 60, Masya Allah. Baik, coba silahkan. Man kharaja fi talabil ilmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a rawahu Tirmidzi. Bayin bil lughah arabiyah. Man kharaja fi talabil ilmi man kharaja fi baitihi li yabhath ilmi li talabil ilmi huwa fi sabilillah huwa fi jihadillah hatta mata hatta yarji ila baitihi au ila makanihi. Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya gitu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini adalah hadis yang biasanya untuk penyemangat para penuntut ilmu. Jadi ketika lagi down, nah ini hadis sebagai cambukan nih. Iya, benar. Sekarang tafsir coba. Oh ya, tafsir. Coba satu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 125. Jelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesianya. Ud'u, ajaklah atau serulah sabili rabbika, manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan hikmah dan pengajaran. Bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika ingin berdebat, berdebatlah dengan cara baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah tahu barang siapa yang sesat dari jalannya atau dia mendapatkan hidayah gitu. Masya Allah. Ini kan ayat ini kan tentang ini ya, seruan untuk berdakwah. Tata cara kita berdakwah kepada orang-orang. Ada 3 cara tadi yang disampaikan. Masya Allah. Kita harus iri kalau masalah agama. Beliau akhi Yunus ini sudah hafal sekian puluh hadis, sekian puluh mahfuzat dan sekian puluh tafsir, bisa menjelaskan seperti ini. Masya Allah sekali. Jadi beliau yang notabene Muslim tapi tidak dari lahir. Kita yang Muslim dari lahir kita harus lebih semangat lagi. Masya Allah. Ya akhi Yunus ini karena memang waktu juga yang harus segera memisahkan lah. Jadi sekarang Ustadz yang terakhir lah mungkin ya bertanya. Akhi Yunus coba deh pesan
dan pesan kepada seluruh calon santri ataupun para pemuda sekarang untuk tentang tholabul ilmi atau bagaimana untuk bersemangat dalam beragama dan lain sebagainya. Coba Akhi Yunus bisa menyampaikan, silahkan. Bismillah, buat teman-teman saya nih yang di luar sana yang tidak tahu nih setelah lulus SD atau lulus SMP mau lanjut di mana. Teman-teman bisa banget teman-teman bisa dilanjut di Darul Ilmi, karena di Darul Ilmi ini tidak hanya mengajarkan ilmu tentang dunia atau ilmu tentang agama, tapi ilmu tentang kehidupan. Nah, di sini kita juga diajarkan bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita belajar komputer. Dan di sini dulunya saya nggak bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah semenjak di sini, walaupun nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, alhamdulillah sekarang bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Inggris gitu teman-teman. Juga di sini saya mendapatkan ustadz-ustadz nih yang luar biasa. Mereka ustadz-ustadz terbaik yang dari Gontor. Terus juga di sini belajarnya itu sangat banyak sekali ilmunya teman-teman di sini. Jadi buat teman-teman, cepat teman-teman daftarkan teman-teman di Darul Ilmi. Sajjilu anfusakum sari'an. Masya Allah, barakallah. Akhi Yunus, terima kasih atas waktunya. Dan ya di lain waktu mungkin kita akan berjumpa lagi di lain topik juga. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, alhamdulillah pada kali ini kita di podcast kali ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang semangat berjuang, memegang ketauhidan, memegang untuk istiqomah dalam beragama, terus semangat dalam belajar. Kita harus contoh dari Akhi Yunus ini yang mana beliau dengan segala kesemangatan beliau yang mulai dari nol tapi di umur yang sudah mungkin sudah di atas 10 tahun, dan itu memang masa-masa beratnya karena di situ adalah masa-masa bermain, tapi Akhi Yunus lebih memilih belajar. Nah, ini jangan sampai kalah nih teman-teman semua, para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, jangan sampai kalah. Kita harus selalu bersemangat, harus selalu meningkatkan diri dalam hal yang positif, terkhusus agama. Semoga Allah berkahi hidup Akhi Yunus dan berkahi pesantren kita, dan semoga Allah selalu menjaga kita. Baik, terima kasih para pemirsa Darul Ilmi Indonesia. Dan satu terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Darul Ilmi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natahaddasu sawiyan, na'budullaha sawiyan, nadrusu huna sawiyan, nadkhulul jannata sawiyan.